Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 23 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Santo Yusuf, teladan hidup orang beriman. Pria sejati tanpa kata itu bernama Yusuf. Dalam taat dan hening batinnya, Allah meminta dia membawa sang penebus mengungsi ke Mesir. Sebuah ironi, 40 tahun lamanya orang Israel berjalan di padang gurun dari Mesir ke tanah terjanji, sementara Yusuf dalam semalam telah berada di Mesir. Bangsa Israel kehilangan kesejatiannya karena terlalu banyak mengeluh dan menuntun hingga butuh 40 tahun, walau angka simbolis, untuk menyadari sikap dan perilakunya. Berbeda dengan Yusuf, ketulusan, cinta, penyerahan diri dan ketaatannya pada Tuhan berbuah membuatnya terpanggil untuk melindungi Sang Penyelamat. Apa yang sudah kita tandai dalam perjalanan hidup ini? Tulus, penuh cinta dan penyerahan diri, taat pada Allah, sehingga hidup walaupun tidak berkelimpahan, tapi membahagiakan, atau kita terus-menerus merasa kurang, walau sudah dikelilingi semua yang kita inginkan? Saudara-saudari terkasih, adakah kita melihat hidup sebagai yang berarti, atau sebaliknya, menjalani hidup dengan begitu banyak pertanyaan? Ada ungkapan mendalam mengatakan, kehendak kita selalu ingin mencari kedamaian untuk diri kita, tetapi selalu akan ditentang oleh keinginan. Mari masuk dalam hening batin untuk mendengarkan suara dan perintah Tuhan, agar kita dituntun untuk hidup secara baik dan benar, dan berjalan di jalan kebenaran, keadilan dan cinta kasih. Santo Yusuf teladan dan model dalam membangun hubungan yang dekat dengan Allah dan Yesus putranya. Marilah kita berdoa agar kita diberi hati yang seindah Santo Yusuf. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.